Halo anak-anak, selamat pagi. Perkenalkan, nama Ibu Dewi Krisnawati Sihombing. Di sini Ibu akan membawakan pelajaran IPS. Materi kita hari ini adalah menjaga lingkungan. Sebelum kita masuk ke materi kita, anak-anak tahu tidak apa itu lingkungan? Ya, lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencangkup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, pepohonan, dan lain-lain. Anak-anak tahu tidak apa saja yang mencangkup macam-macam lingkungan? Ya, kita dapat melihat lingkungan apa saja yang ada di sekitar kita. Pertama, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan hidup, dan lingkungan yang lain-lain. Siapa yang memiliki kewajiban untuk menjaga lingkungan? Ya, tentu ibu, anak-anak, orang tua kita, dan banyak masyarakat lain harus menjaga lingkungan. Agar lingkungan kita tidak menjadi kotor, menjadi sarang penyakit, atau bahkan menjadi bencana bagi kita, seperti banjir, kebakaran hutan, yang mendapatkan atau mengakibatkan kerugian bagi kita. Dengan cara apa kita menjaganya? Pertama, kita harus menjaga lingkungan dengan hal yang sangat kecil, yaitu dengan membuang sampah dengan tertib. Kita harus membuang sampah dengan teratur, tidak membuang sampah ke parit-parit, tidak membuang sampah ke sungai, tidak membuang sampah ke jalan dengan sembarangan yang mengakibatkan lingkungan kita kotor, yang mengakibatkan tersumbatnya jalur air dan mengakibatkan banjir. Dan siapa yang kena atau siapa yang menjadi sasaran bencana itu? Ya kita, ibu. Karena kita tidak menjaga lingkungan, jadi mengakibatkan banjir dan merugikan kita sendiri. Apa yang harus kita lakukan? Ini anak-anak harus tahu apa yang kita harus lakukan. Kita harus menertibkan diri kita sendiri. Kita harus berdiet sampah, harus tertib, membuang sampah dengan tertib, harus menjaga lingkungan, membersihkan lingkungan. Nah, anak-anak tahu tidak, di lingkungan sekolah kita sering melakukan kerja bakti atau gotong royong. Itu berfungsi untuk menjalin kebersamaan kita, untuk menjaga lingkungan sekolah kita. Di lingkungan sekolah kita dapat melakukan gotong royong agar lingkungan bersih dan terhindar dari penyakit DBD. Anak-anak tahu tidak, kenapa kita harus membersihkan lingkungan sekolah? Ya, ini harus anak-anak terapkan di dalam diri anak-anak. Kenapa kita penting menjaga kebersihan di sekolah? Agar anak-anak belajar dengan nyaman, dengan enak, lingkungan bersih, tidak ada nyamuk mengganggu. Saat belajar, anak-anak kan jadinya serius ke pelajaran. Jika lingkungan kita kotor, banyak debunya, banyak nyamuk, kan jadi anak-anak itu tidak menerima pelajaran itu dengan baik. Kita juga harus melestarikan alam agar tanamannya tidak punah dan berujung bencana seperti longsor, banjir, kebakaran hutan, dan lain-lain. Kenapa kita harus melestarikan alam? Agar alam kita semakin indah, semakin hijau, semakin asri, tidak menyebabkan kebakaran hutan. Kenapa sih terjadi kebakaran hutan? Karena kita masyarakat lupa akal hal atau serakah dengan alam kita. Kita menebang pohon dengan sembarangan secara liar, tidak menanamnya kembali, maka berujung banjir, longsor, kebakaran hutan, pohon gundul. Itu memang kita puas dengan itu semua, puas sementara, tetapi tidak memikirkan ke depannya bagaimana. Kita harus tertib dengan diri kita sendiri agar melestarikan lingkungan, menjaga lingkungan agar lingkungan kita tetap sehat, agar lingkungan kita juga tidak rusak, agar populasi kehidupan kita semakin berkembang lebih baik, agar hewan-hewan tidak punah. Jika pohon ditebang, jika hutan terbakar, nah
makhluk hewan-hewan hidupnya di mana. Pasti kan menjadi lari ke pemukiman warga, jadi kita merasa terancam akan itu. Jadi anak-anak, kita harus menjaga lingkungan agar lingkungan kita tidak kotor, bersih. Nah, mulailah tertib dari sekarang, menjaga lingkungan agar lingkungan kita selalu sehat. Oke, baiklah, sekian materi dari Ibu. Tetap semangat menjaga lingkungan agar lingkungan kita menjadi lingkungan yang baik untuk kita tempati. Oke, salam sehat.